kita mau menggunakan cara yang pertama atau yang kedua itu tergantung pada jumlah item dalam instrumen yang sedang diuji. Ketika jumlah itemnya itu lebih besar dari 30, maka kita bisa menggunakan cara yang pertama. Akan tetapi, kalau jumlah item instrumen yang diuji itu kurang dari 30, maka disarankan untuk menggunakan yang koefisien korelasi terkoreksi. Kenapa? Karena di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba berbagi informasi tentang bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan program SPSS. Jadi seperti yang diketahui di dalam sebuah penelitian itu akan ada yang disebut dengan instrumen. Nah, instrumen penelitian ini sangat penting perannya. Jadi kalau seorang peneliti itu tidak mengetahui bagaimana validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan, maka sukar rasanya untuk bisa mempercayai hasil penelitian tersebut. Kenapa? Karena hasil penelitian itu didasarkan pada data yang diperoleh, sedangkan data yang diperoleh itu diambil dari instrumen yang digunakan. Oleh karena itu, ketika seorang peneliti tidak mengetahui bagaimana validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan, maka sekali lagi sukar rasanya untuk dapat yakin dan percaya terhadap kualitas atau hasil penelitian tersebut. Oke, validitas sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada validitas isi yang terbagi menjadi dua, kemudian ada validitas kriterium terbagi juga menjadi dua, dan ada validitas konstruk terbagi menjadi tiga. Untuk reliabilitas ada beberapa cara, bisa dilakukan dengan tes retest, paralel, form, terus internal konsistensi. Namun untuk kesempatan ini kita hanya akan berbicara yang internal konsistensi, terutama menggunakan Avachrome Batch. Kemudian yang validitas, kita akan lebih fokus pada validitas item, ya. Jadi validitas item ini ada, kalau di SPSS nanti akan ada dua cara yang bisa digunakan, yaitu yang pertama kita bisa melihat koefisien korelasinya, kemudian yang kedua yaitu melihat koefisien korelasi yang terkoreksi. Nah, kita mau menggunakan cara yang pertama atau yang kedua itu tergantung pada jumlah item dalam instrumen yang sedang diuji. Ketika jumlah itemnya itu lebih besar dari 30, maka kita bisa menggunakan cara yang pertama. Akan tetapi, kalau jumlah item instrumen yang diuji itu kurang dari 30, maka disarankan untuk menggunakan yang koefisien korelasi terkoreksi. Kenapa? Karena di sana ada yang disebut dengan efek spurious overlap, yaitu ketika jumlah item itu kurang dari 30, maka dikhawatirkan akan dapat mengakibatkan overestimasi terhadap korelasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, sekali lagi disarankan ketika jumlah itemnya yang diuji itu kurang dari 30, maka menggunakan koefisien korelasi yang terkoreksi. Oke, itu penjelasan singkatnya dan oke, ini adalah data terkait dengan Spot Motivation Skill 2. Jadi ini sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur motivasi olahraga. Nah, ini ada 18 item, ya. Kemudian responden yang dilibatkan adalah 102. Tapi ini perlu digarisbawahi bahwa angka-angka yang ada di sini itu bukan angka yang real, akan tapi
angka-angka yang di sini itu digunakan untuk keperluan pembuatan video tersebut ya. Nah, data sudah ada, selanjutnya kita akan coba memasukkan data-data ini ke SPSS untuk kemudian kita coba lakukan analisis validitas dan reliabilitas. Caranya bagaimana? Caranya cukup gampang ya. Setelah SPSS terbuka, maka klik variable view. Karena tadi ada 18 item, maka kita di sini buat 18. I1, I itu masuknya item ya, item nomor 1, I2, I3, 4, I5, I6. Kita buat sampai 18. Oke, semua item, semua nomor sudah ya. Sekarang misur kita coba ganti scale. Terus yang label ini kalau mau dikasih juga boleh ya. Misalnya item nomor 1, item nomor ini biar cepat saja. Saya nggak kasih keterangan di label. Oke, sekarang sudah apa? Di sini ada I1, I2 dan kita tinggal memasukkan datanya ke dalam SPSS. Kita bisa melakukannya dengan cara di copy ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini. Nah, setelah data masuk di SPSS, kalau mau melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita tinggal klik analyze, kemudian karena jumlah itemnya tadi ada 18, maka kita gunakan cara yang kedua, yaitu yang di scale. Kalau cara yang pertama itu kita masuk di sini ya, correlate. Karena jumlah itemnya ada 18, maka kita gunakan cara yang kedua. Pilih scale, kemudian reliability analyze, kemudian kita ini kontrol A ya, biar semua terblok, kemudian pindah ke sini, habis itu klik statistik, kemudian centang yang scale if item deleted, kemudian continue, habis itu oke. Nah, hasilnya sudah jadi, sudah keluar. Ya. Hasilnya sudah keluar. Ini nilai reliability statistiknya adalah 0,79, sedangkan ini reliability ya. Untuk melihat validitas item itu kita bisa melihat di corrected item total correlation. Jadi dengan melihat ini kita bisa mengetahui item mana yang valid dan item mana yang tidak valid. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya gampang. Kita hanya perlu membandingkannya dengan angka 0,3. Ketika nilai koefisien korelasi di sini di kolom yang corrected item total correlation ini lebih besar dari 0,30, maka item itu dianggap valid. Sebaliknya, kalau nilai koefisien korelasi di sini itu kurang dari 0,30, maka item itu dipandang tidak valid. Ya. Nah, ini bisa dicek di beberapa buku yang membahas tentang itu, misalnya bukunya Saifuddin Azwar. Ya. Nah, dari norma atau cara membaca seperti itu, maka kita bisa lihat ada beberapa item yang tidak valid, yaitu item nomor 1 yang nilai koefisiennya adalah 0,135, kemudian item nomor 6, nomor 7, dan juga nomor 13. Nah, ada 4 item yang tidak valid, oleh karena itu item-item ini perlu kita
drop, perlu kita keluarkan. Nah, cara mengeluarkannya bagaimana? Masuk seperti tadi ya, klik analyze, kemudian scale, kemudian pilih reliability analyze, kemudian item nomor 1 kita keluarkan, kemudian item nomor 6 kita keluarkan, nomor 7 kita keluarkan, dan nomor 13 kita keluarkan. Nah, artinya yang di kolom ini itu adalah item-item yang berdasarkan pengujian awal itu adalah item-item yang valid. Ya. Nah, setelah item-item yang tidak valid kita keluarkan, kita tinggal klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi setelah item yang tidak valid dikeluarkan, maka tampak bahwa nilai koefisien korelasi yang terkoreksi itu lebih besar dibanding dengan yang sebelumnya. Begitu pula untuk nilai reliabilitas yang menggunakan alpha chrome batch, yaitu mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 0,7 ya tadi 0,790 menjadi 0,827 ya. Untuk yang di sini juga sama seperti yang sudah saya sampaikan bahwa mengalami kenaikan atau peningkatan. Kalau yang tadi nomor 2 gitu ya, kita coba lihat di atas. Yang nomor 2, item nomor 2 itu koefisien korelasi yang terkoreksinya tadi adalah 0,590. Sekarang setelah item yang tidak valid itu di drop keluar, maka dia mengalami peningkatan dan menjadi 0,609. Oke, jadi itu cara untuk mengetahui uji validitas dan reliabilitas ketika jumlah itemnya kurang dari 30 ya. Kalau yang sekali lagi kalau yang nomor 1 ini adalah kita gunakan ketika jumlah itemnya itu lebih dari 30 ya. Caranya gampang. Kita coba akan praktekkan ya. Ini analyze, kemudian correlate, kemudian pilih bivariate. Nah, ini semua kita blok ya. Oh sorry, ini ada yang belum masuk yaitu nilai total. Jadi kalau menggunakan cara yang ini, itu nilai totalnya perlu kita masukkan. Sedangkan di Excel nilai total ya itu belum kita input ya. Jadi kita perlu untuk input nilai total terlebih dahulu. Ini belum terinput, kita coba tambahin lagi di sini total. Oke, kita masuk di data view, kemudian yang sini kita copy ya, Ctrl C, kemudian kita masukkan di SPSS. Kita paste di sini. Sudah terpaste. Oke, sekarang caranya untuk melakukan analisis validitas dan reliabilitas, klik analyze, kemudian pilih correlate, pilih bivariate, kemudian semua item ini kita masukkan ya, termasuk yang nilai total kita masukkan, kemudian untuk option kita biarkan tidak apa-apa, style kita abaikan tidak apa-apa, dan kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Ini hasil dari uji validitas yang menggunakan cara pertama. Tapi sekali lagi, ini kita lakukan ketika jumlah itemnya itu lebih dari 30. Kalau kurang dari 30, maka gunakan cara yang pertama tadi ya. Oke, ini hanya sebagai contoh saja biar teman-teman tahu caranya, baik cara yang pertama maupun cara yang kedua. Oke, saya kira itu ya. Ini cara bacanya juga sama dengan yang tadi. Kita tinggal lihat di bagian total sini. Nilai koefisien korelasinya ini kita bandingkan dengan nilai 0,30. Kalau lebih besar nilai koefisien korelasi yang ada di sini, maka
item itu dinyatakan valid. Tapi kalau misalnya nilai koefisien korelasinya lebih kecil dari 0,30, maka item itu dinyatakan tidak valid. Ya. Oke, saya kira itu caranya untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi caranya gampang. Yang penting Anda tidak salah dalam mengambil cara. Ketika jumlah itemnya itu kurang dari 18, maka gunakan cara seperti yang pertama tadi. Tapi kalau jumlah item instrumen Anda lebih dari 30, maka bisa menggunakan cara yang seperti ini ya. Oke, saya kira itu untuk kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.